Oke, selamat pagi anak-anak. Masih bertemu dengan Bapak, Pak Rudi Hamonangan Sirait di pelajaran fisika kelas 11. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang bab baru, yaitu bab 2, dengan judul elastisitas dan hukum Hooke. Oke, kita masuk. Elastisitas berasal dari kata elastis, artinya kita sering mendengar kata elastis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah coba perhatikan gambar pegas berikut ini. Nah di sini ada sebuah pegas, ya, ada sepatu digantung, kemudian di sini ada timbangan, ya, menimbang apel, kemudian di sini juga ada beban, ya, ditimbang, kemudian di sini ada gambar lilin. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa pegas atau per dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita gantung, kemudian kita lepaskan, pasti dia akan berayun dan kemudian dia kembali ke bentuknya semula. Nah, seperti itu juga dengan timbangan ini. Dan beban ini juga seperti itu. Nah, lain halnya dengan lilin. Lilin dipanaskan, dia lama-lama akan meleleh dan bentuknya tidak akan seperti lilin kembali. Nah, berarti kan bentuknya berubah. Nah, dari gambar tersebut kita mengetahui bahwa ternyata pegas itu atau per itu dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan lilin jika dipanasi dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Artinya elastis itu adalah benda yang jika dikenai gaya akan kembali ke bentuknya semula. Sedangkan benda yang tidak kembali ke bentuk semula itu disebut dengan benda plastis. Seperti itu nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, elastis. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Nah, ini per atau pegas ya, sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apalagi contoh benda-benda elastis dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti karet, nah, atau ban dan lain sebagainya. Sedangkan benda-benda plastis itu contohnya seperti tadi lilin, ya, atau tanah liat, atau plastisin. Nah, itu kan tidak kembali ke bentuk semula ya. Oke. Nah, apa sih hubungannya antara gaya dengan pertambahan panjang pegas? Nah, coba kita lihat di gambar ini. Nah, ini ada beban ya. Nah, ketika ditarik, dia bertambah panjang. Nah, artinya apa di sini? Bahwa ketika sebuah pegas ditarik, otomatis dia juga akan semakin panjang. Artinya, gaya itu sebanding dengan pertambahan panjangnya. Ya, nak ya. Digambarkan seperti grafik berikut ini. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah grafik antara gaya dengan pertambahan panjang pegas ya. Nah, jadi dari titik 0 sampai ke titik A itu disebut dengan F sebanding dengan X-nya. Artinya bahwa gaya semakin besar, otomatis pertambahan panjangnya juga semakin besar ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari garis A ke B itu batas linearitas pegas. Artinya sampai di sinilah batasnya pegas itu. Namanya pegas atau per kan ada batasnya. Jika dia ditarik terlalu kuat, maka pegas tersebut tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, itulah disebut dengan batas linearitas pegas. Nah, kemudian garis dari 0 ke B, nah itulah disebut dengan daerah elastis. Daerah elastis. Kemudian garis B ke C itu disebut sebagai daerah plastis. Artinya dia tidak lagi kembali ke bentuk semula. Nah, lebih dari C, nah ini disebut dengan daerah titik patah. Artinya kalau pegas tadi kan ditarik, dia masih kembali ke bentuk semula. Ditarik makin kuat, dia tidak kembali ke bentuk semula. Ditarik lagi makin kuat, kemungkinan dia bisa putus atau patah. Nah, seperti itu nak ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke tegangan dan regangan. Nah, ada 3 jenis perubahan bentuk benda, yaitu rentangan, mampatan, dan geseran. Nah, mampatan itu berarti seperti ini. Coba kita lihat. Nah, dimampatkan.
Kalau rentangan itu berarti seperti ini. Nah, direntangkan. Kalau geseran itu berarti digeser. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Nah, apakah pengaruhnya? Nah, perubahan bentuk benda terjadi karena siapa? Karena gaya yang bekerja pada benda disebut dengan tegangan. Nah, jadi tegangan itu didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Nah, yaitu sigma sama dengan F per A. Nah, ini bacanya sigma ya, Nak ya. Ini bacanya sigma. F itu gaya, satuannya Newton. A itu luas, satuannya meter kuadrat. Dan sigma itu tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat. Atau Pascal juga bisa ya. Ini sama seperti satuan pada tekanan. Nah, kemudian jika benda diberi gaya akan mengalami perubahan panjang. Nah, kalau misalnya tadi kan ditarik, itu otomatis dia jadi semakin panjang. Nah, ketika dia semakin panjang, maka di situ ada yang namanya regangan. Nah, seperti itu, Nak ya. Nah, jadi di sini regangan itu sama dengan delta L per L0, yaitu delta L sebagai perubahan panjang, kemudian L0 itu sebagai panjang mula-mula, dan E di sini adalah regangan. Nah, ingat regangan itu tidak punya satuan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, modulus Young itu adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan, yaitu sigma dibagi E. Nah, karena sigma tadi adalah gaya persatuan luas dan E tadi adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula, otomatis Y sama dengan F dikali L0 per A kali delta L. Artinya dinaikkan L0-nya ke atas ya. Kalau seperti ini matematika kalian tahu lah ya, Nak ya. Nah, jadi modulus elastisitas atau modulus Young itu sama ya, Nak ya. Walaupun simbolnya beda. Di sini huruf E, di sini huruf Y. Itu sama saja modulus elastisitas. Jadi satuannya juga yaitu Newton per meter kuadrat. Nah, apa artinya modulus Young? Nah, modulus Young itu artinya modulus elastisitas bahan. Artinya setiap bahan itu memiliki elastisitas yang berbeda-beda. Nah, misalnya contohnya ini. Ini ada aluminium, baja, besi, beton, granit, karet, dan sebagainya. Nah, modulus Young-nya beda-beda. Aluminium 70 kali 10 pangkat 9, baja 200 kali 10 pangkat 9, dan seterusnya. Seperti itu, Nak ya. Oke. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Kawat piano dari baja panjangnya 1,6 meter dengan diameter 0,2 cm dan modulus Young 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Ketika dikencangkan, kawat meregang 0,3 cm. Ditanya, besarnya gaya yang diberikan adalah titik-titik Newton. Oke. Contoh. Kawat piano dari baja panjangnya 1,6 meter, diketahui L0-nya 1,6 meter dengan diameter 0,2 cm. Dan modulus Young-nya, 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Ketika dikencangkan, kawat meregang 0,3 cm. Meregang berarti itu pertambahan panjang. Yang ditanya, besarnya gaya yang diberikan, berarti itu F. Oke, kita jawab. Nah, tadi kan berdasarkan modulus Young, bahwasanya modulus Young itu sama dengan gaya dikali panjang awal per luas dikali pertambahan panjang. Nah, gayanya kan itu yang ditanya. Nah, berarti kita buat di sini F, ini kita kali silang. Modulus Young
kali luas kali delta L per L0 sama dengan, nah modulus Youngnya 2 kali 10 pangkat 11 kali luasnya. Nah kita harus cari dulu luasnya. Luas itu adalah luas kawat, jadi kita menggunakan luas lingkaran, yaitu 1/4 pi d kuadrat, 1/4 dikali 3,14 kali D-nya 0,2 cm, itu harus kita rubah dulu ke meter. Berarti ini 2 kali 10 minus 3 meter. 2 kali 10 minus 3. Kemudian ini kita kuadratkan. Sama dengan 2 kuadrat itu 4. 4 dibagi 1/4 itu habis. Ya, habis. Kemudian berarti ini menjadi 3,14. 10 minus 3 pangkat 2 berarti 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Oke, ini luasnya. Nah, sekarang kita masukin kemari. Berarti 3,14 kali 10 minus 6 kali delta L-nya itu 0,3 cm. Ini kita rubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dibagi panjang awalnya, yaitu 1,6 meter. Sama dengan, nah ini pangkatnya dulu kita selesaikan. 10 pangkat 11 minus 6 minus 3 itu menjadi 10 pangkat 2 ya. Nah, 2 kali 3,14 kali 3 dibagi 1,6 itu hasilnya 1,1775. Nah, kemudian ini kita kali 100 berarti 7,5. Nah, seperti itu ya. Oh, di sini 11, sorry. Ini 11,775 kali 10 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya itu 1177,5 Newton. Nah, seperti itu ya anak-anak ya.